Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Selvia dengan NIM 220201070602 dari Prodi Manajemen Fakultas Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lembar jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Joko Suharyanto SE, MM, CPOD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari analisis penutupan gerai Burger King yang ada di Indonesia, di mana Burger King ini merupakan salah satu perusahaan global yang bergerak di industri restoran makanan cepat saji atau fast food di Indonesia. Nah, Burger King sendiri pertama kali hadir atau didirikan pada tahun 1980-an, namun pada akibat krisis moneter yang melanda pada tahun 1998, di mana operasional perusahaan ini sempat berhenti. Kemudian pada tahun 2007 Burger King kembali masuk ke pasar Indonesia dan kembali dikelola oleh PT Mitra Adi Perkasa. Nah, berdasarkan data dari suara.com pada tahun 2018, di mana Burger King ini telah memiliki lebih dari 15.000 gerai yang tersebar di berbagai negara di Indonesia sendiri. Nah, hingga tahun 2017 terdapat sekitar 56 gerai yang tersebar di beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Di mana di sini ada ulasan berdasarkan aspek studi kelayakan bisnis tentang kasus Burger King di Indonesia dari segi aspek pasar atau pemasaran, aspek teknis atau operasional, aspek sumber daya manusia, kemudian ada aspek keuangan, aspek hukum dan legalitas, aspek lingkungan, serta yang terakhir ada aspek risiko. Di mana untuk aspek pasar dan pemasarannya sendiri, segmentasi pasar Burger King adalah kalangan menengah ke atas, keluarga modern, anak muda, dan pekerja urban. Nah, untuk permasalahannya, banyak konsumen di Indonesia ini lebih menyukai makanan lokal dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian selain itu, kompetisi dari KFC, McDonald, dan band lokal sangat ketat. Nah, untuk promosi dan strategi pemasaran Burger King dinilai kurang agresif di media sosial dibandingkan kompetitor. Kemudian dari segi aspek teknis atau operasional, di mana Burger King ini banyak membuka gerai di pusat perbelanjaan, mall yang sangat terdampak pandemi COVID-19. Nah, untuk kelemahan adaptasi digital seperti layanan pesan antar dan kerja dengan platform delivery agak terlambat dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Bahkan biaya operasional untuk lokasi premium dan infrastruktur terlalu tinggi untuk menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang. Untuk aspek sumber daya manusia dan manajemen, di mana Burger King ini dikelola oleh PT Sari Burger Indonesia, anak usaha dari PT Mitra Adi Perkasa atau MAP. Nah, di mana pengelolaan profesional, namun beberapa keputusan ekspansi lokasi tidak mempertimbangkan potensi pasar secara mendalam. Nah, dampaknya adalah penutupan di mana terjadi PHK karyawan, kemudian pemindahan aset dan evaluasi ulang manajemen regional. Nah, untuk dari aspek keuangannya sendiri, di mana biaya operasional tinggi seperti sewa lokasi premium, bahan impor, dan sumber daya manusianya. Nah, pendapatan menurun akibat pandemi, inflasi, dan perubahan gaya konsumsi masyarakat. Banyak sekali gerai tidak mencapai break-even point atau BEP sehingga tidak layak dilanjutkan. Kemudian ada dari aspek hukum atau legalitas. Nah, di mana Burger King beroperasi dengan izin resmi franchise dari pemegang lisensi internasional. Kemudian tidak ada kasus hukum besar yang menghambat operasionalnya, di mana fast food seperti Burger King menyumbang limbah dari kemasan sekali pakai. Kemudian belum terlihat upaya signifikan dalam adopsi konsep rumah ramah lingkungan seperti pengurangan plastik, kemudian daur ulang atau kemasan ramah lingkungan.
Dari aspek risikonya sendiri, di mana dari segi eksternal, tren makanan sehat, inflasi, penurunan daya beli, perubahan gaya hidup pasca pandemi. Kemudian untuk dari segi internalnya sendiri, kegagalan adaptasi dengan teknologi digital dan selera lokal. Nah, untuk kesimpulan dari analisis ini, di mana berdasarkan analisis aspek studi kelayakan bisnis, penutupan sejumlah gerai Burger King di Indonesia merupakan keputusan rasional karena adanya ketidaksesuaian antara biaya operasional dan potensi pasar di lokasi. Nah, serta ketatnya persaingan serta harga yang tidak kompetitif, kemudian kurangnya inovasi dan serta risiko eksternal yang tinggi membuat beberapa cabang tidak layak secara finansial maupun secara operasional. Kemudian untuk rekomendasi sendiri adalah perlu adaptasi menu ke selera lokal dan harga lebih terjangkau. Kemudian fokus pada gerai kecil atau kios yang lebih hemat biaya, optimalisasi platform digital untuk pesan antar dan promosi. Kemudian meningkatkan kolaborasi dengan produk lokal atau UMKM. Kemudian investasi pada kemasan ramah lingkungan dan CSR untuk menarik generasi muda yang peduli dengan lingkungan. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.